Baiklah, untuk video kali ini saya akan membahas tentang contoh problem untuk mencari mode normal modes dalam Hilbert space. Hilbert space di sini yang dimaksud adalah fungsi, di mana fungsinya bisa kita normalisasi, dan seluruh fungsi ini bisa membentuk basis. Secara eksplisit kita rumuskan permasalahannya seperti apa. Misalkan kita punya sebuah tali. Di sini bisa dilihat ini. Sekira ini tali, di mana ujung-ujungnya itu direkatkan dari jadi ujung-ujung tali ini difikskan di x0 dan x sama dengan L. Sedangkan talinya sendiri dia bisa bergerak di antara kedua titik ini, kedua ujung ini. Dia bisa posisinya di mana saja, sehingga dia bukan hanya tergantung dari posisi x, tapi x-nya sendiri juga tergantung dari waktu. Jadi dia juga berubah secara waktu. Nah, dinamika yang menggambarkan daripada tali tersebut itu diberikan oleh persamaan ini sebenarnya seperti persamaan gelombang. Itu di di kuadrat psi dt kuadrat dengan di kuadrat psi dx kuadrat, dan psi ini adalah fungsi x dan t. Bila kita lihat di sini adalah persamaan order 2, second order differential equations, baik di t maupun di x. Sehingga untuk mencari solusinya kita perlukan untuk yang dia bergantung terhadap waktu, maka kita membutuhkan yang disebut sebagai initial conditions, yaitu pada saat t sama dengan 0, di mana psi untuk x untuk di saat t sama dengan 0, di ketika tali ini pada waktu 0 dia akan membentuk profil tertentu. Kita fikskan bahwa dia itu nilainya 0 pada saat psi-nya 0. Jadi mungkin dia datar sini. Kemudian jadi talinya, maksudnya talinya tuh talinya ini tali yang fleksibel, jadi dia bisa memanjang, memendek, tapi ujung-ujungnya fix di x0 dan xl, x sama dengan L. Jadi pada initial condition di t sama dengan 0, tali itu dia mendatar di sumbu ini. Dan x dot x sama dengan 0, itu sama dengan 0, artinya velocity dia itu masih 0, initial velocity dari tali ini. Nah, untuk dinamika ini kita bisa gunakan vector space yang kita sudah pelajari dari video sebelumnya. Vector space yang basis-basisnya sendiri adalah merupakan posisi daripada x sendiri, x. Karena dia ini continuous, kita gunakan definisi continuous atau infinite dimensional vector space dalam hal ini. Meskipun x0 meskipun panjangnya terbatas, tapi karena dia continuous jadi dia infinite dimensional. Kita identifikasi x fungsi psi xt ini sebagai vektor komponen dari ket psi. Ingat di sini dia hanya vektor komponen yang berubah terhadap waktu, tapi basisnya tetap sama, yaitu basisnya adalah posisi x0 sampai xl.
Untuk lebih mempermudah biasanya saya gunakan definisi yang sebenarnya tidak standar ini. Jadi untuk melihat bahwa bentuk cat-psi itu seperti apa, itu saya tuliskan sebagai integral dari 0 sampai L dx dan psi x, t dan cat x ini menyatakan posisi dia. Oke. Menyatakan posisi dia x, dan ini adalah basis untuk ruang vektor kita yang kita gunakan. X ini adalah basisnya. Oke. Selanjutnya, karena fungsi dinamikanya juga bergantung pada x, dan dia juga fungsi daripada second order daripada x, sehingga kita butuhkan yang disebut boundary conditions. Ini berbeda secara fisik. Initial condition itu kondisi yang dia ditentukan oleh waktu. Untuk boundary condition itu ditentukan oleh ruang. Oke. Jadi boundary condition yang kita pakai, misalkan di sini kita udah syaratkan bahwa tali yang fleksibel tersebut di posisi x 0 dia harus 0. Jadi dia fix, dia terhadap waktu tidak berubah. Begitu juga di L-nya, sehingga boundary conditions-nya diberikan oleh berikut. Oke. Di x0 dan xl sama dengan 0. Nah, dinamika ini bila kita tuliskan ulang dalam notasi vektor space, ruang vektor, itu kita bisa tuliskan seperti ini. Oke. Psi double dot t sama dengan min k kuadrat psi t. Oke. Dimana di sini k ini adalah operator yang sudah kita tentukan yang sudah kita bahas sebelumnya. Ini adalah operator translasi terhadap ruang terhadap x, dan ya I di sini untuk membuat dia menjadi Hermitian. Untuk lebih jelasnya silahkan lihat video sebelumnya. Dan untuk psi double dot ini definisikan sebagai derivatif square terhadap waktu, oke, dari cat psi. Karena cat psi ini dia mengandung fungsi vektor komponen yang bergantung terhadap waktu. Jadi ini akan bekerja terhadap vektor komponennya. Oke. Selanjutnya, nah, yang pertama kita lakukan adalah kita coba mencari eigen value-nya dulu dari operator k-square ini, minus k-square. Oke. Kita cari eigen operator eigennya. Oke. Kenapa kita bisa cari ini instead of d kuadrat dt kuadrat? Karena psi ini basis yang kita gunakan adalah basis dalam x. Oke. Sehingga operator ini kita bisa cari eigen value-nya. Oke. Nah, andaikan ada fungsi ya, atau psi k, ini fungsi yang berbeda dari psi t, dan psi k ini dia tidak berubah terhadap waktu, karena kita ingin mencari operator eigen state daripada eigen vektor daripada minus k square, itu operator translasi terhadap ruang. Misalkan psi k ini adalah eigen vektor dari k square, sehingga ingat k square ini adalah operator. K square bekerja terhadap psi k itu sama dengan k kuadrat psi k. Oke. Dan k kuadrat ini dia bukan operator, dia adalah nilai real atau C number. Oke. Dan ini
menyatakan bahwa psi k adalah eigenvektor untuk k square dengan eigenvalue-nya k kuadrat. Nah, bila kita tuliskan dalam basis X, karena sebelumnya kita punya kita tuliskan cat ini atau vektor ini dalam basis X, Untuk yang sebelah kiri kita sisipkan operator identity, karena dia adalah infinite dimensional. Dia bentuknya adalah integral, jadi kita sisipkan di sebelah kiri, paling kiri, sisipkan juga di tengahnya, sisipkan operator identity di sini, sehingga kita bisa dapatkan untuk yang operator k square ini. Jadi matriks elemen daripada k square adalah double derivatif dari delta Dirac x minus x prime. Sedangkan ini definisinya adalah vektor komponen daripada psi k. Nah, hasil yang di sebelah kiri dengan penyisipan operator identitas itu minus integral dx di square psi k dx square. Tapi ada fungsi cat atau basis daripada x. Sedangkan untuk yang sebelah kanan, bila kita sisipkan di sini, karena ini adalah operator, jadi dia sebenarnya bisa keluar. Hasilnya adalah integral dx k kuadrat psi k x. Kita samakan ruas kiri dengan ruas kanan, maka kita akan dapatkan persamaan minus d square psi k per dx kuadrat itu sama dengan k kuadrat k kuadrat psi k x. Dan persamaan ini bila kita cari solusi umumnya adalah psi k itu ternyata adalah fungsi a cos kx plus b sin kx. Jadi ini adalah fungsi yang merupakan eigenvektor dari operator k kuadrat. Nah, dengan menggunakan boundary condition sebelumnya bahwa di psi untuk x sama dengan 0 dan psi untuk L sama dengan 0, jadi di x sama dengan 0 dia harus 0, di x sama dengan L dia harus 0. Kita akan dapatkan bahwa nilai k nya ini ternyata dia harus discrete, tidak continuous, yaitu dia sama dengan m kali pi per L. L ini adalah panjang daripada tali, dimana m ini dari 1, 2, 3 jadi bilangan natural. Biasanya untuk mempermudah kita notasikan dia dalam indeks discrete, karena k ini kita tidak tahu ini dia bisa continuous. Kita hanya mendefinisikan ulang saja untuk mempermudah saja. Kita tuliskan dalam indeks discrete m, sehingga bila kita substitusi berdasarkan boundary conditions, kita dapatkan bahwa a ini sebenarnya dia akan 0 dan b ini nilainya adalah 2 per L atau akar daripada 2 per L sin mx per L kali pi. Ini kita sudah pilih bahwa nilai b adalah akar 2 per L karena kita ingin fungsi atau eigenvektor daripada operator k ini bisa ternormalisasi. Ternormalisasi bentuknya seperti ini, bahwa integral saya lupa di sini seharusnya ada dx, integral dari 0 sampai L dx psi m x kali psi n x itu sama dengan canonical delta mn. Nah, setelah kita dapatkan operator eigenvektor dari operator k kuadrat,
kemudian kita bisa mencari propagator UT. Oke. Nah, kita akan menggunakan notasi yang lebih ringkas lagi, yaitu bahwa psi m itu kita tuliskan saja sebagai vektor m, dan semua agen-agen vektor daripada m ini atau psi m ini dia membentuk basis komplit, karena m ini nilai d juga tak berhingga. Oke, jadi dia basisnya juga infinite. Lalu kita proyeksikan psi t ke psi m. Jadi dengan cara menuliskan bahwa psi t, ingat ini implisit dia bergantung pada space di sini, cuma saya tidak tuliskan saja. Bentuk proyeksinya adalah penjumlahan daripada basis-basis m. Oke. Dengan ini adalah vektor komponen psi t di arah m. Oke. Untuk lebih jelasnya lihat kembali video sebelumnya. Ini notasi ini menyatakan proyeksi ini adalah komponen proyeksi daripada vektor psi t di m. Oke. Nah, dengan cara menuliskan seperti ini, lalu kita ambil derivatif terhadap waktu. Oke. Jadi psi dot t double t psi double dot t. Oke. Karena yang bergantung waktu itu hanya vektor komponen di psi, sehingga dia hanya bekerja di sini. Oke. Nah, lalu minus k square psi t itu sendiri sama dengan karena ini adalah vektor komponen dan dia sebuah C number, jadi k square ini tidak bekerja terhadap ini. Oke. Dia hanya bekerja terhadap basis m atau psi m. Dan kita bisa lihat psi m itu bila operator k bekerja pada dia, maka dia akan menjadi ini secara implisit sebenarnya dia jadi k di sini, tapi jadi sebenarnya dia adalah k square. Oke. Minus k square, karena ini minus k square kali cat m. Dan kita sudah definisikan bahwa k itu sendiri adalah m pi per l. Oke. Sehingga di sini nilainya adalah minus m square pi square per l square. Oke. Nah, kita samakan kedua baris persamaan ini, karena ini adalah dinamika daripada psi t, sehingga kita dapatkan untuk d kuadrat inner product daripada m dan psi t itu adalah dt kuadrat, itu sama dengan minus m kuadrat pi kuadrat per l kuadrat inner product daripada m psi t, atau ya ini projection dari psi t di m. Oke. Nah, persamaan ini kita bisa cari solusi generalnya. Solusi generalnya sebenarnya sama dengan yang bentuk ini juga. Jadi bentuk cos tx cos k di sini adalah ininya, tapi dia bergantung terhadap t. Oke. Sehingga dan juga dengan menggunakan initial conditions, karena ini adalah persamaan bergantung t, maka kita akan dapat solusinya itu bahwa bracket dari m psi t itu sama dengan bracket dari m psi 0. Psi 0 ini adalah kondisi di x ya ini kondisi di
di psi pada saat t sama dengan 0 kali cos m pi t per L. Oke. Mungkin saya agak initial conditionnya apa? Ya, initial conditionnya t sama dengan 0 seharusnya 0. Ya, sebenarnya ini salah satu initial conditions, tapi secara umum saya juga bisa tuliskan dia itu suatu nilai, jadi tidak harus di posisi 0, dia bisa di posisi mana saja. Dan ini juga sebenarnya juga tidak harus di velocity-nya 0, initial velocity-nya. Oke. Dan kita ingin mencari solusi yang non trivial, jadi ini saya set dia nilai dia di psi 0 ini boleh sembarang fungsi. Oke. Misalkan saya set seperti itu, boleh sembarang fungsi. Oke, sehingga saya ambil saja sembarang fungsi yang secara umum psi m kali psi t0 cos m pi t per L. Ini adalah solusi dari persamaan ini, sehingga kita bisa tuliskan cat daripada atau vektor daripada psi t itu sendiri adalah penjumlahan daripada bracket m psi 0 cos omega m t. Ini kita definisikan sebagai omega m itu m pi per L, lalu cat m. Oke. Jadi kita substitusi saja ini ke sini, dan bila kita sudah dapatkan ininya apa initial conditionnya, bila kita sudah substitusi initial conditionnya, kita bisa definisikan propagatornya. Jadi psi t itu, ini saya lupa menuliskan kurung tutupnya apa, sehingga psi t itu adalah ut kali psi 0. Oke, dimana psi 0 ini dia tidak bergantung dari waktu, dan di sini adalah operator propagatornya yang dia bergantung pada waktu, sehingga dari persamaan ini kita bisa ekstrak sebenarnya ut itu bentuknya seperti apa. Ut itu ternyata penjumlahan dari cos omega mt kali cat m dot daripada bra m. Oke, bentuk seperti ini. Oke. Nah, dalam matriks elemennya, karena basisnya adalah X, kita bisa cari sebenarnya matriks elemen dari operator ut. Ingat, ut ini adalah operator, maka kita bracketkan dengan X dan X prime, sehingga kita dapat seperti ini. Dan ini adalah psi m star apabila fungsi ini adalah fungsi kompleks, maka kita ambil kompleks konjugatnya. Tapi karena kita gunakan sini adalah fungsi real, sehingga dia sama saja, tidak berubah. Oke, sehingga matriks komponennya adalah seperti ini. Oke, 2 per L sin m pi x per L kali sin m pi x prime per L cos omega mt. Oke. Nah, kita sudah dapatkan propagatornya, dan definisi daripada normal mode sendiri adalah apabila kita ambil suatu suatu initial conditions di mana
evolusi terhadap waktunya itu atau psi-t-nya itu akan tetap menghasilkan initial condition itu sendiri. Artinya gini, bila saya ambil posisi psi x-nya itu di x, oke, di psi 0-nya di sebuah fungsi, kan ini implisit bergantung terhadap posisi. Bila saya ambil initial conditionnya dia sebuah posisi, kemudian saya lihat evolusinya dengan mengerjakan terhadap operator u, propagator. Apabila saya hasilkan ternyata tetap fungsi itu dan dia hanya berosilasi, artinya fungsi itu adalah atau vektor itu adalah eigen vektor daripada ut, sehingga dia tetap menghasilkan fungsi itu sendiri dan hanya sebuah C number di sini, di mana C number ini biasanya itu berupa berosilasi di C numbernya, sehingga initial condition itulah yang disebut sebagai normal modes. Dan berdasarkan definisi itu, normal modes itu secara mudah bisa digambarkan didefinisikan sebagai eigen vektor daripada operator ut. Nah, kita sudah tuliskan eksplisit bentuk operator ut adalah seperti ini, ya. Dan dari bentuk seperti ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa eigen vektor daripada ut adalah vektor m, oke. Sehingga normal modes untuk tali itu adalah vektor atau fungsi psi m, oke, psi m atau psi k, dimana bentuk eksplisitnya adalah ya seperti ini. Ini adalah normal modes daripada tali ini, oke. Jadi bila kita pilih initial conditionnya fungsi seperti ini, dia akan terus berosilasi seperti itu. Oke, mungkin sekian saja pembahasan mengenai contoh problem untuk mencari normal modes di ruang Hilbert untuk contoh persamaan dinamika yang seperti ini, atau yang biasanya dikenal sebagai persamaan gelombang. Baik, mungkin sekian saja. Terima kasih.